Jika gelang komunikator, ponsel, dan senjata pistol atau pedang sudah sangat mainstream sebagai alat pengubah di Super Sentai, dalam beberapa season ini, nampaknya mereka mencoba keluar dari jalur tersebut dengan keunikannya tersendiri. Season-season yang akan kita ulas berikut adalah Sentai dengan perangkat henshin yang sangat unik dan nyaris tidak pernah ada lagi yang seperti itu hingga hari ini. Maka dari itu, perangkat tersebut mungkin hanya ada di satu season saja dan belum pernah diulang lagi di season terbarunya. Mau tahu apa saja? Semua terangkum dalam 10 changer Super Sentai yang terunik versi Tokofax Indonesia. Powered Capsule dan Retros, Jaka Dengi Kitai. Dalam series ini ada dua jenis perangkat yang digunakan. Yang pertama adalah Powered Capsule untuk 4 anggota utamanya, dan yang kedua adalah Retros untuk Big One. Dan mari kita ulas satu persatu. Power Capsule, atau sering disebut juga Power Box, adalah mesin berupa tabung besar. Alat ini berjumlah 4 buah yang digunakan untuk mengubah wujud para anggota Jaka dengan cara masuk ke dalamnya sampai prosesnya selesai. Di tengah pertempuran, biasanya kapsul tersebut dibawa menggunakan Sky S dalam sebuah kontainer berwarna biru, yang kemudian dijatuhkan dari pesawat tersebut untuk digunakan kapan saja dan di mana saja. Namun, kadang juga bisa dibawa menggunakan Jaka Tank ketika dalam keadaan mendesak saja. Memang terkesan sangat ribet dan tidak praktis. Namun percaya atau tidak, alat ini merupakan perangkat henshin pertama di Super Sentai semenjak Go Ranger yang berubah tanpa menggunakan alat apapun. Dan untuk additional rangernya yakni Big One, yang merupakan ranger putih pertama di franchise ini, ia memiliki perangkat berubah yang cukup unik, yakni Retros atau dengan namanya, alat tersebut berwujud mawar merah biasa yang dikaitkan pada kantong jas Sokichi Banba. Kemudian, dilemparkan ke udara ketika ingin berubah dengan meneriakkan nama Big One sendiri. Terlihat sangat simpel dan sesuai dengan personality Big One yang sangat flamboyan. Denji Ring, Denshi Sentai Denji Man. Dalam Sentai series juga pernah menggunakan cincin sebagai perangkat henshinnya, dan satu-satunya yang pernah menggunakannya adalah Denji Man. Denji Ring sendiri adalah cincin yang terbuat dari material tertentu yang berasal dari planet Denji, dirancang sendiri oleh Denji Dog IC, sebuah android berwujud anjing yang kemudian digunakan oleh para anggota terpilih. Artinya, Denji Ring hanya bisa digunakan oleh para anggota Denji Man saja dengan menyerukan kata Denji Spark. Kemudian kostum Denji Man akan muncul dengan sendirinya. Alat ini memang simpel dan mudah digunakan, tanpa tombol atau apapun yang membuatnya terlihat rumit. Hanya perlu dipakaikan pada jari penggunanya, layaknya cincin pada umumnya. Alat semacam ini juga sebelumnya pernah digunakan oleh Ultraman Leo dan kembali dipakai oleh Kamen Rider Wizard bertahun-tahun setelahnya. Artinya, perangkat henshin yang berupa cincin memang sangat jarang dipakai di franchise tokusatsu manapun. Sama seperti kebanyakan item lain, Denji Ring juga diedarkan dalam bentuk merchandise mainan. Walaupun terlihat membosankan, namun ini termasuk item langka yang juga diincar oleh para kolektor mainan tokusatsu. Dino Buckler, Kyoru Sentai Zyuranger. Kalau biasanya sabuk atau gesper adalah henshin item yang identik dengan Kamen Rider, di Super Sentai pun juga pernah menggunakannya. Ya, dalam Kyoru Sentai Zyuranger, mereka menggunakan alat yang disebut Dino Buckler. Didesain sebagai item yang dikaitkan pada sabuk masing-masing anggota. Pada wujud manusia, posisi Dino Buckler yang terlihat adalah bagian belakangnya yang bertuliskan huruf Z berwarna emas. Dan ketika ingin berubah, Geki dan kawan-kawan akan melepaskannya dengan membuka kaitan pada alat tersebut. Lalu, sisi bagian depannya akan terlihat, yakni bagian yang memperlihatkan koin berukiran para Guardian Beast masing-masing anggota. Dan kemudian ketika mereka menyerukan kata Dino Buckler, alat tersebut akan membentuk retakan layaknya telur dinosaurus. Secara basic, koin yang terdapat pada Dino Buckler menyimpan energi Gaiatron, sebuah sumber kekuatan misterius yang berasal dari alam. Energi yang dimaksud juga dapat menyembuhkan luka para penggunanya, di samping meningkatkan kekuatan dalam pertempuran. Untuk versi Six Ranger-nya, yakni Dragon Ranger, juga memiliki alat serupa yang disebut Dragon Buckler. Bentuknya pun masih sama persis. Akan tetapi, yang membedakan kepunyaan Burai ini dengan yang lainnya hanyalah warna emasnya saja. Selebihnya, fungsi dan lain-lain masih sama persis.
Doron Changer, Ninja Sentai Kaku Ranger. Beralih ke Kaku Ranger atau di Indonesia dikenal sebagai Ninja Ranger. Dalam season tersebut kita akan sangat familiar dengan perangkat henshinnya, yakni Doron Changer. Yang menjadikannya sangat unik adalah ide dari desainnya sendiri yang berasal dari Inro. Buat yang bingung apa itu Inro, simpelnya, alat tersebut merupakan kantong kecil tradisional Jepang yang terbuat dari kayu untuk menampung benda-benda kecil seperti koin atau apapun dengan cara menggantungkannya di pinggang. Karena Kaku Ranger bertema ninja dan sekaligus mengangkat kebudayaan Jepang secara utuh, maka alat seperti Doron Changer memang sangat pas untuk season ini. Desainnya juga sangat simpel, berbentuk persegi panjang dengan kombinasi warna emas dan hitam. Dan juga Kakure Medal yang terpasang di sana membentuk simbol masing-masing anggota, mirip dengan Dino Buckler pada segmen sebelumnya. Cara penggunaannya juga sangat mudah. Untuk Sasuke dan kawan-kawan, hanya perlu menyerukan kata Super Henge, Doron Changer, setiap akan melakukan henshin. Dan, seketika kekuatan ninja dari para leluhur mereka akan beralih dan mengubah mereka ke wujud rangernya. Doron Changer juga memiliki gelombang radio yang dapat difungsikan sebagai alat komunikasi dan terhubung ke semua anggota, sekaligus GPS untuk melacak keberadaan para anggotanya. Z Crystal QQ Sentai Go-Go 5. Dan yang ini cukup langka karena berubahnya menggunakan semacam bola kristal yang dinamakan Z Crystal. Muncul di movie QQ Sentai Go-Go 5 dan digunakan oleh Zeke, sang Demon Hunter, yang dalam movie kali ini menjadi Six Ranger sementara. Lalu kekuatan tersebut dialihkan kepada Kyoko Hayase dan menjadi Zeke Jin, versi feminim untuk hero ini. Sekilas, secara desain memang banyak yang bilang bahwa Zeke memiliki wujud kostum yang serupa dengan Tomika Hero Rescue Force. Namun, karena Rescue Force juga memiliki dasar tema yang sama dengan Go-Go 5 dan serialnya ditayangkan bertahun-tahun setelah Sentai ini, jadi lebih tepat dikatakan kalau kostum Rescue Force yang mirip dengan Zeke. Secara desain, Z Crystal adalah bola kristal yang berwarna hijau yang dalam kisahnya dibawa oleh Zeke, satu-satunya ras yang tersisa dari planetnya, yang kemudian datang ke bumi untuk membalaskan dendamnya pada Juma Demon Clan. Cara penggunaannya juga sangat simpel, yakni penggunanya hanya perlu menggenggamnya sambil memposekan beberapa gerakan, kemudian menyebutkan kata Zigtector. Lalu, armor kostum berwarna emas akan menyelimuti penggunanya, tentu saja beserta senjata-senjata pamungkasnya. Shuriken Ball Ninpu Sentai Hurricaneger masih berbentuk bola hijau. Kali ini ada di Ninpu Sentai Hurricaneger. Dalam serial ini ada 3 perangkat berbeda yang dimunculkan. Yang pertama adalah Hurricane Gyro untuk trio Hurricaneger, lalu Gorai Changer milik duo Goraiger, dan tentu saja Shuriken Ball kepunyaan Shurikenger. Dan dari ketiga itu hanyalah Shuriken Ball yang paling unik dan berbeda. Alat tersebut pada dasarnya digunakan oleh Ranger hijau itu untuk menyalin wujud manusia dari siapapun yang ia kehendaki. Maka dari itu Shurikenger memiliki banyak sekali wujud manusia yang di balik layar sesungguhnya diperankan oleh bermacam-macam aktor veteran Sentai dari serial terdahulu. Namun, itu mungkin akan kita ulas di video lain di kemudian hari. Pada bagian tengah bola tersebut, terdapat Shinobi Medal pribadi milik Shurikenger yang dapat dilepaskan dan dikaitkan pada konsol kendali mecha Tenkujin. Shuriken Ball juga dapat digunakan sebagai senjata, yakni sebagai projectile yang dilesatkan seperti permainan baseball untuk serangan akhirnya. SP License Tokuso Sentai Deka Ranger. Dalam serial ini terdapat license yang berbeda tergantung dari penggunanya. Untuk 5 anggota utama Deka Ranger menggunakan SP License. Lalu ada Master License milik Deka Master, Swan License milik Deka Swan, dan Marigold License yang ada di Deka Ranger The Movie kepunyaan Deka Gold. Yang berbeda hanyalah Deka Break yang menggunakan berat throttle yang berwujud gelang. Dan itu akan kita skip dalam ulasan kali ini. Meskipun ada bermacam-macam warna dan bentuk license dalam serial ini, akan tetapi fungsinya masih sama persis, yakni tentu saja sebagai perangkat henshin utama, sekaligus upgrade form ke mode SWAT untuk 5 anggota utama. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai alat komunikator layaknya HT yang terhubung ke semua anggota. Mode yang umum digunakan perangkat ini, ya tentu saja sesuai dengan namanya, yakni lisensi anggota Deka Ranger sebagai ID card bagi mereka. Dan tidak ketinggalan mode Judgment Time untuk proses pengadilan singkat, yang menentukan apakah musuh mereka bersalah atau tidak. Di samping itu, SP License juga dapat digunakan sebagai kunci kendali utama pada masing-masing Zord atau mecha pribadi Deka Ranger. Geki Changer, Gyuken Sentai Geki Ranger. Dalam serial ini juga terdapat 3 jenis Changer yang berbeda, yakni Gong Changer milik Geki Violet, Psyblade milik Geki Chopper, dan tentu saja Geki Changer. Untuk ulasan kali ini, yang paling unik dan berbeda tentu saja adalah Geki Changer. Perangkat ini dikembangkan oleh Scratch sebagai item utama untuk trio Geki Ranger, tentu saja sebagai alat henshin yang menjadi fungsi intinya.
berbentuk menyerupai sarung tangan bela diri yang kali ini memiliki motif cakar hewan. Cara pemakaiannya pun sebenarnya sangat mudah. Tiap anggota hanya perlu menyatukan kedua tangan mereka seperti ini dan mengaktifasi energi Juken dalam diri mereka masing-masing untuk dapat berubah ke wujud Rangernya. Dalam versi deluxe atau mainannya, terdapat 2 tombol kecil pada bagian atasnya untuk ditekan secara bersama-sama. Selain itu, alat ini memiliki fungsi yang sangat memudahkan penggunanya, yakni sebagai kantong yang dapat menyimpan berbagai macam senjata untuk disalurkan saat pertarungan berlangsung. Secara simpel, itu merupakan teknologi kompresi multidimensional yang mampu menampung apapun ke dalamnya. Hal tersebut juga dijelaskan pada akhir segmen episode kedua Geki Ranger sendiri. Tenso Sentai Goseiger. Untuk era 2010-an, perangkat yang satu ini memang bisa dibilang cukup unik dan jarang ada, karena secara basis desain, Tensouder tidak berwujud gelang ataupun ponsel, melainkan semacam perangkat scanner kartu. Berbentuk menyerupai kepala dengan bagian mulutnya yang berfungsi sebagai tray untuk memasukkan kartu Gosei ke dalamnya, dan akan menjalankan fungsi utama, yakni untuk alat henshin. Selain itu, dapat juga digunakan untuk fungsi yang bervariasi, seperti memanggil berbagai header, senjata, jurus-jurus tertentu, serta memanggil Zord atau Mecha. Dalam kokpit Gosei Machine, alat ini dapat disatukan pada konsol kendali utama sebagai kunci akses untuk menjalankannya. Walaupun bukan berupa ponsel, Tensouder bisa difungsikan sebagai alat komunikator yang terhubung dengan Master Header serta seluruh anggota Goseiger lainnya. Tidak ada tombol atau apapun, hanya ada slot untuk kartu dan lampu indikator yang dapat berkelap-kelip saat alat ini dijalankan. Mungkin itulah yang membuatnya sangat unik. Zio the Light, Doubutsu Sentai Zyuohger. Dan yang terakhir tentu saja milik Zio the World, Six Ranger yang ada di serial Doubutsu Sentai Zyuohger. Dan jika ponsel sudah kelewat mainstream, mungkin Center bisa jadi alternatif lain yang juga tidak kalah uniknya. Ide dari terciptanya alat ini mungkin terinspirasi dari perangkat yang dapat digunakan untuk penjelajahan alam liar, taman safari, atau center untuk memancing. Zio the Light sendiri memiliki bagian kubus yang dapat diputarkan pada bagian inti alat tersebut, bergambar hewan-hewan yang menjadi motifnya, dan tentu saja memiliki 4 mode, yakni Crocodile, Rhino, Wolf, dan gabungan dari ketiganya. Misao Mondo dapat berubah dengan memutarkan kubus tersebut untuk mengganti wujudnya ke mode hewan-hewan barusan. Dan untuk mengaktifasinya, ia harus menekankan tombol yang ada di bagian bawah center tersebut. Dan tentu saja, selain daripada itu, alat ini dapat digunakan untuk memanggil Cube Mecha miliknya, serta melakukan gatai atau penggabungan menjadi Tosai Zio. Sangat simpel dan belum ada lagi alat yang berwujud center seperti itu sampai sekarang. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.